Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3J Manajemen Universitas Pakuan Bogor akan mempresentasikan materi pelatihan dan pengembangan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Audrey Febriani dengan saya sendiri dengan NPM 0211200361. Selanjutnya ada saya, Wahyu Hidayat, dengan NPM 0211200377. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Atika Fatmawati, NPM 0211203599. Saya Muhammad Reza dengan NPM 0211184114. Saya Diki Prasetyo dengan NPM 0211200373. Saya yang terakhir Muhammad Hanif Fauzan 0211203555. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pelatihan dan pengembangan. Pelatihan karyawan. Menurut Simamora dalam jurnal Ningrum Sunuharyo dan Hakam 2013, pelatihan merupakan proses sistematik perubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Pengembangan karyawan dari Simamora mendefinisikan pengembangan karyawan sebagai aktivitas pengembangan karir karyawan terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi karyawan agar dapat berprestasi secara efektif dan menghasilkan prestasi baru dalam lingkungan perusahaan. Di sini ada jenis-jenis pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu ada pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi program pelatihan relatif sederhana. Kebutuhan kekurangan diidentifikasikan melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasikan dalam tahapan penilaian. Yang kedua, pelatihan ulang adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupa memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instan pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin tik manual, mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat, pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari kelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, ada pelatihan kreativitas, yaitu berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional. Selanjutnya ada perbedaan pelatihan dan pengembangan. Berdasarkan tujuannya, pelatihan meningkatkan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini. Berdasarkan tujuannya, pengembangan peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Kalau berdasarkan sasarannya, pelatihan peningkatan kinerja jangka pendek, sementara pengembangan sasarannya peningkatan kinerja jangka panjang. Orientasi pada pelatihan kebutuhan jabatan sekarang, sementara orientasi pada pengembangan kebutuhan perubahan terencana atau tidak terencana. Efek terhadap karir pada pelatihan keterkaitan dengan karir relatif rendah, sementara di pengembangan efek terhadap karirnya keterkaitan dengan karir relatif tinggi. Next.
Langkah-langkah dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, yaitu dalam tahap awal organisasi perlu membuat identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Siapa saja yang perlu diberikan pelatihan dan pengembangan, apa yang perlu dipelajari oleh karyawan, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Manajemen dapat menggunakan langkah-langkah seperti pertama, mengevaluasi prestasi, yang kedua, menganalisis persyaratan kerja, yang ketiga, menganalisis organisasi, dan yang keempat, survei sumber daya manusia. Yang kedua ada menentukan tujuan program pelatihan dan pengembangan, yaitu langkah selanjutnya menetapkan tujuan program, apakah program diberikan pada karyawan yang baru saja diterima pada semua level pekerjaan atau hanya yang menduduki jabatan tertentu. Apakah program diberikan dalam bentuk keterampilan teknis, analisis, atau konseptual, ataukah kemampuan hubungan manusiawi. Berbagai bentuk alternatif tujuan lainnya memang harus secara gemblang dalam menentukan untuk mengetahui ke arah mana rekrutmen akan membentuk sumber daya manusianya. Dengan aplikasi program ini, kemudian langkah-langkahnya adalah yang pertama ada mengidentifikasi keterampilan. Yang kedua, memastikan bahwa program akan sesuai dengan cocok dengan tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan mereka, serta motivasi peserta. Yang ketiga, melakukan survei untuk mengembangkan sasaran pengetahuan dan kinerja yang dapat diukur. Lalu ada merencanakan dan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan. Langkah-langkah merencanakan dan mengembangkan program yaitu 1. Membuat tujuan instruksional, metode, media, gambaran, dan urutan dari isi contoh latihan dan kegiatan. Yang kedua, pastikan semua bahan seperti naskah, video, buku pedoman, dan buku peserta ditulis dengan jelas dan cocok dengan sasaran program. Yang ketiga, semua program hendaknya ditangani secara profesional, apakah direproduksi pada kertas, film, atau video untuk menjamin kualitas efektivitas program. Lalu ada implementasi program. Organisasi perlu memotivasi peserta program untuk mendorong keberhasilan mereka dalam lokakarya yang berfokus pada penyajian pengetahuan dan keterampilan. Selain ini, program pelatihan tersebut disosialisasikan pada peserta yang dibuat representatif untuk revisi final pada hasil untuk memastikan efektivitas program. Program ini bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. Lalu ada evaluasi dan monitoring program. Dalam evaluasi dan monitoring program, nilailah program yang dijalankan menurut yang pertama ada reaksi. Dokumentasi reaksi langsung peserta terhadap latihan. Yang kedua, belajar. Gunakan umpan baik dengan pretest dan pasca tes untuk mengukur apa yang telah dipelajari peserta. Yang ketiga ada perilaku. Catat reaksi kinerja peserta setelah selesai program untuk mengetahui sejauh mana peserta dapat menerapkan keterampilan untuk pengetahuan baru pada pekerjaannya. Lalu ada hasil. Tentukan tingkatan perbaikan kinerja jabatan dan nilai pemeliharaan yang dibutuhkan. Sini ada teknik-teknik pelatihan dan pengembangan. Teknik-teknik on the job merupakan metode atau latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervise langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Berbagai macam teknik yang bisa digunakan dalam praktek adalah yang pertama ada rotasi jabatan, yang kedua ada latihan instruksi pekerjaan, yang ketiga magang, yang keempat coaching, yang kelima
ada penugasan sementara. Teknik-teknik of the job dengan pendekatan ini karyawan peserta latihan menerima representasi tiruan suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Dan tujuan utama teknik presentasi informasi adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep, atau keterampilan kepada para peserta. Metode yang bisa digunakan adalah yang pertama ada metode studi kasus, yang kedua ada studi sendiri, yang ketiga ada program komputer, yang keempat ada konferensi, yang kelima ada presentasi. Selanjutnya, Tujuan pelatihan dan pengembangan. Memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan merupakan calon utama pelatihan. Kendati pun tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang efektif. Program pelatihan dan pengembangan yang sehat sering berfaedah dalam meminimalkan masalah ini. Kedua, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Perubahan teknologi pada gilirannya berarti bahwa pekerjaan senantiasa berubah dan keahlian serta kemampuan karyawan haruslah dimutakhirkan melalui pelatihan, sehingga kemajuan teknologi dapat diintegrasikan dalam organisasi secara sukses. Poin ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Seseorang karyawan baru seringkali tidak menguasai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi job kompeten, yaitu mencapai output dan standar mutu yang diharapkan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Para manajer harus mencapai tujuan mereka dengan kelangkaan dan kelimpahan sumber daya, kelangkaan sumber daya finansial, dan sumber daya teknologis manusia, dalam kurung human technological resource, dan kelimpahan masalah keuangan manusia dan teknologis. Poin kelima, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Pengembangan kemampuan promosional karyawan konsisten dengan kebijakan sumber daya manusia untuk promosi dari dalam pelatihan adalah unsur kunci dalam sistem pengembangan karir. Dengan secara berkesinambungan, mengembangkan dan mempromosikan sumber daya manusianya melalui pelatihan, manajer dapat menikmati karyawan yang berbobot, termotivasi, dan memuaskan. Poin keenam, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karena alasan inilah beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. Poin terakhir, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Misalnya sebagian besar manajer adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangan baru di pekerjaannya. Pelatihan dan pengembangan dapat memainkan peran ganda dengan menyediakan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan efektivitas organisasional yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua karyawan. Di sini juga terdapat manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar. Yang ketiga, kinerja yang dapat diterima. Poin keempat, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Poin kelima, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang terakhir, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Selanjutnya ada kelemahan. Pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama.
Kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Next. Informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen. Peran utama penyelia atau atasan tidak diakui. Pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi. Sedikit atau tidak ada persiapan untuk tindak lanjut. Yang terakhir, ada kesimpulan. Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu solusi terhadap sejumlah problem penurunan kualitas kinerja organisasi atau lembaga dan instansi yang disebabkan oleh penurunan kemampuan dan keusangan keahlian yang dimiliki oleh karyawan atau tenaga kerja. Pelatihan dan pengembangan bukanlah solusi yang utama yang dapat menyelesaikan semua persoalan organisasi, lembaga atau sebuah instansi, tetapi mengarah pada peningkatan kinerja para karyawan atau tenaga kerja yang baik dan benar, dan tujuan pelatihan dan pengembangan adalah untuk merubah sikap, perilaku, pengalaman, dan performance kinerja. Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana kalangan tenaga kerja dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang individu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.